Susu adalah sumber nutrisi yang luar biasa. Susu kaya kalsium dan vitamin D, serta penting untuk kekuatan tulang dan gaya hidup sehat. Namun, bagi sebagian orang, kandungan lemak dalam susu full cream menjadi pertimbangan. Ingin tetap menikmati kebaikan susu tanpa khawatir lemak berlebih? Selama ini, susu rendah lemak biasanya dibuat dengan metode sentrifugasi, yang memisahkan lemak berdasarkan perbedaan berat jenis. Cukup efektif, tapi tahukah Anda, ada cara yang lebih inovatif? Perkenalkan, teknologi membran. Bayangkan sebuah salinan super canggih dengan pori-pori yang sangat kecil. Ketika susu dilewatkan melalui membran ini, molekul lemak yang ukurannya lebih besar akan tertahan, sementara nutrisi penting lainnya seperti protein, laktosa, dan vitamin larut air bisa lewat dengan mudah. Ada beberapa jenis membran, tergantung ukuran porinya. Untuk pemisahan lemak dari susu, kita umumnya menggunakan ultrafiltrasi atau mikrofiltrasi. Mikrofiltrasi lebih fokus memisahkan bakteri dan sel, sementara ultrafiltrasi efektif memisahkan protein dan lemak. Baik, mari kita pahami lebih jauh dua cara utama cairan melewati membran penyaring ini. Bayangkan sebuah salinan kopi. Saat kita menyeduh kopi, air panas melewati bubuk kopi yang tertahan di salinan. Ini adalah konsep dasar dari filtrasi dead end. Dalam filtrasi dead end, cairan yang ingin kita saring dialirkan tegak lurus menuju permukaan membran. Kelebihan metode ini adalah simpel dan sering digunakan untuk aplikasi skala kecil atau di laboratorium. Tapi, ada kekurangannya. Masalah utamanya adalah penumpukan partikel. Bayangkan saringan kopi yang tersumbat bubuk kopi. Ini sering disebut fouling atau pengotoran membran. Akibatnya, kita harus sering menghentikan proses untuk membersihkan atau bahkan mengganti membran. Ini tidak efisien untuk cairan yang punya banyak padatan, seperti susu. Sekarang, mari kita lihat pendekatan lain yang lebih canggih, yaitu filtrasi cross-flow. Dalam metode ini, cairan yang akan disaring dialirkan sejajar atau tangensial di atas permukaan membran, bukan langsung menembusnya. Nah, aliran yang terus bergerak ini menciptakan gaya geser di permukaan membran. Gaya geser inilah kuncinya. Partikel-partikel yang mencoba menempel di permukaan membran akan terdorong kembali oleh aliran cairan yang kuat. Jadi, meskipun ada sebagian cairan yang melewati membran menjadi permeate, sebagian besar cairan yang belum tersaring disebut retetate atau konsentrat akan terus bersirkulasi melewati membran lagi. Ini membuat membran tetap bersih dan proses filtrasi bisa berjalan terus-menerus tanpa sering terhenti. Dengan mekanisme ini, filtrasi cross-flow menjadi sangat ideal untuk cairan seperti susu. Ini sangat penting untuk produksi skala industri. Lalu, bagaimana membran ini dibuat? Kebanyakan dibuat dari bahan polimer sintetik, melalui proses canggih seperti fase inversi, di mana polimer dilarutkan lalu diendapkan untuk membentuk struktur berpori. Lantas, apa keunggulan teknologi membran ini? Lebih selektif, lebih hemat energi dan nutrisi susu tetap terjaga. Kita mendapatkan susu rendah lemak berkualitas tinggi dengan rasa yang tetap lezat. Namun, tentu ada tantangannya. Salah satunya adalah fouling, yaitu penumpukan partikel di permukaan membran yang bisa mengurangi efisiensi. Ini memerlukan pembersihan rutin. Selain itu, biaya investasi awal untuk peralatan membran juga relatif tinggi. Meski ada tantangan, potensi teknologi membran sangat besar. Ini membuka jalan bagi produk pangan yang lebih sehat, lebih berkelanjutan, dan lebih sesuai dengan kebutuhan gaya hidup modern. Dari susu cair hingga yogurt dan keju, inovasi ini memberikan kita pilihan yang lebih baik. Mari bersama dukung inovasi untuk gizi yang lebih baik.